Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pada pertemuan kelima, yaitu fungsi dan peranan komunikasi massa, di mana media massa ini melayani kebutuhan hidup manusia modern, baik yang berkaitan dengan pemenuhan layanan informasi maupun menyangkut hiburan. Media massa dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat, sehingga disebut sebagai fungsi positif, tetapi kadang juga berfungsi negatif atau difungsi, yang dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Para ilmuwan komunikasi mengidentifikasi berbagai fungsi komunikasi. Salah satunya menurut Dominic, fungsi dan kegunaan komunikasi massa dapat dilihat dalam dua lingkup utama. Yang pertama adalah analisis makro atau wide angle lens, yaitu yang dapat melihat komunikasi massa dalam sudut pandang yang luas. Yang kedua itu adalah analisis mikro, yaitu memandang komunikasi massa secara lebih teknis atau close-up lens. Fungsi komunikasi massa. Fungsi komunikasi massa terbagi menjadi dua, yaitu untuk masyarakat dan juga individu. Di mana fungsi komunikasi massa bagi masyarakat yang pertama adalah informasi, di mana informasi ini menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat ataupun dunia. Kemudian, menunjukkan hubungan kekuasaan. Yang ketiga, memudahkan inovasi, adaptasi, dan juga kemajuan. Kemudian yang ketiga yaitu korelasi, di mana korelasi ini menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan juga informasi. Kemudian yang kedua yaitu menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan. Yang ketiga, melakukan sosialisasi, kemudian mengkoordinasi beberapa kegiatan, kemudian bentuk kesepakatan, kemudian yang terakhir adalah menentukan urutan prioritas dan memberikan status relatif. Kemudian yang ketiga adalah kesinambungan, di mana kesinambungan ini mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan khusus atau subkultur, serta perkembangan budaya baru. Kemudian juga meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai. Kemudian yang keempat yaitu hiburan, di mana hiburan ini menyediakan pengalihan perhatian dan sarana relaksasi, kemudian juga meredakan ketegangan sosial. Kemudian yang terakhir ada mobilisasi, di mana mobilisasi ini mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, peran, pembangunan ekonomi, dan juga pekerjaan. Dan kadang juga dalam bidang agama. Kemudian fungsi komunikasi bagi individu yang pertama adalah informasi, di mana informasi ini mencari berita tentang peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan lingkungan terdekat, masyarakat dan juga dunia. Kemudian mencari bimbingan berbagai masalah praktis, pendapat, dan hal yang berkaitan dengan penentuan pilihan. Kemudian memuaskan rasa ingin tahu dan minat umum, kemudian belajar pendidikan diri sendiri, dan yang terakhir adalah memperoleh rasa damai melalui penambahan pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah identitas pribadi, di mana identitas pribadi ini menemukan penunjang nilai-nilai pribadi, menemukan model perilaku, mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai lain atau dalam media, dan yang terakhir adalah tingkatan pemahaman tentang diri sendiri. Kemudian yang ketiga ada integrasi dan interaksi sosial, di mana integrasi dan interaksi sosial ini adalah memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang lain atau empati sosial. Kemudian mengidentifikasikan diri dengan orang lain dan meningkatkan rasa ingin memiliki. Kemudian menemukan bahan percakapan dan interaksi sosial. Kemudian memperoleh teman selain dari manusia. Kemudian juga membantu menjalankan peran sosial, kemudian memungkinkan seseorang untuk dapat menghubungkan sanak keluarga, teman, dan juga masyarakat. Kemudian yang terakhir ada hiburan, di mana hiburan ini adalah melepaskan diri atau terpisah dari permasalahan, bersantai,
memperoleh kenikmatan jiwa dan estetis, mengisi waktu, penyaluran emosi, dan juga membangkitkan gairah seks. Kemudian untuk slide yang kelima, menurut fungsi komunikasi menurut Dominic, yang pertama adalah surveillance atau pengawasan, di mana yang pertama ini lagi terbagi menjadi dua, yaitu warning or beware surveillance, yaitu pengawasan peringatan, di mana media ini menginformasikan hal-hal yang sangat urgent bagi keselamatan manusia, seperti ancaman bencana alam, dampak inflasi, serangan militer, peperangan, dan juga seterusnya. Kemudian instrumental surveillance, yaitu media ini menyampaikan atau menyebarkan informasi yang berguna atau dapat membantu halayak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah interpretation, yaitu media ini memberi fakta dan data. Media ini bahkan tidak saja mengungkapkan realitas yang terjadi di masyarakat, seperti dalam melaporkan peristiwa. Misalnya, media massa memberikan posisi-posisi tertentu dalam isu yang disampaikannya dalam bentuk interpretasi-interpretasi. Dengan demikian, media memiliki potensi untuk mengarahkan, membentuk, dan mengalihkan pendapat dan penilaian halayak mengenai hal-hal tertentu dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah linkage atau keterkaitan, di mana media ini dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam. Bentuk ini dilakukan media massa berdasarkan kepentingan dan minat yang sama. Media massa dapat mengikatkan bagian-bagian masyarakat dalam memberi respon terhadap lingkungan. Pemberian interpretasi dan informasi yang menghubungkan satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya, atau antara pandangan dengan pandangan lainnya untuk memperoleh konsensus. Kemudian transmission of values atau penyebaran nilai. Media massa tidak saja menyampaikan informasi kepada halayak, tetapi juga sekaligus menyebarkan nilai-nilai tertentu kepada masyarakat. Nah, hal inilah yang berkaitan dengan cara individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Nah, media massa dapat berfungsi sebagai pemeliharaan nilai-nilai sosial budaya tertentu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya atau dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya. Kemudian yang kelima ada entertainment atau hiburan, di mana media massa juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi ketegangan pikiran halayak agar lebih segar. Nah, media massa melayani juga kebutuhan halayak dalam informasi yang menghibur, serta melalui kemasan-kemasan atau program yang berdimensi seni, seperti film, musik, tari, dan seterusnya. Kemudian peranan komunikasi massa. Menurut MK Quill mengidentifikasi peran media massa seperti berikut. Yang pertama adalah jendela pengalaman yang meluaskan pandangan dan memungkinkan kita mampu memahami apa yang di sekitar kita tanpa campur tangan pihak lain atau sikap memihak. Yang kedua yaitu juru bahasa yang menjelaskan dan memberi makna terhadap peristiwa atau hal yang terpisah dan kurang jelas. Yang ketiga adalah pembawa atau pengantar informasi dan pendapat. Kemudian yang keempat ada jaringan interaktif yang menghubungkan pengirim dengan penerima melalui berbagai macam umpan balik. Yang kelima ada penunjuk jalan yang secara aktif menunjukkan arah, memberikan bimbingan atau instruksi. Yang keenam yaitu penyaring yang memilih bagian pengalaman yang perlu diberi perhatian khusus dan juga menyisihkan aspek pengalaman lainnya, baik secara sadar dan sistematis ataupun tidak. Kemudian yang ketujuh ada cermin
yang memantulkan citra masyarakat terhadap masyarakat itu sendiri. Nah, biasanya pantulan citra itu mengalami perubahan atau distorsi karena adanya penonjolan terhadap segi yang ingin dilihat anggota masyarakat atau sering segi yang ingin mereka hakimi atau cela. Kemudian yang terakhir ada tirai atau penutup, yaitu yang menutupi kebenaran demi pencapaian atau tujuan propaganda atau pelarian dari suatu kenyataan atau escapism. Nah, komunikasi massa berperan penting dalam fenomena popularitas individu, organisasi, atau lembaga tertentu. Nama-nama populer di masyarakat seperti dari kalangan politik, ekonomi, intelektual, sosial, hiburan, olahraga, dan sebagainya tidak terlepas dari peran pemberitahuan media massa. Media massa pun juga menampilkan kepandaian, bakat, dan prestasi-prestasi tertentu dari individu sehingga memperoleh perhatian dan apresiasi dari khalayak. Nah, selain itu juga peranan komunikasi juga sangat penting dalam dunia entertain di mana penyanyi atau bintang film serta presenter bisa meliput atau menampilkan profesi atau ajang yang menunjukkan talenta mereka atau talenta individu lainnya seperti berolahraga, seni, intelektualitas, dan juga seterusnya. Media massa juga dinilai sangat berperan dalam membentuk jiwa dan juga keterampilan kepemimpinan melalui informasi-informasi politik yang disampaikannya. Para politis dapat dicitrakan demikian positif sehingga melambungkan namanya dan mendapat simpati serta juga dukungan dari publik. Nah, namun tak sedikit pula juga media massa ini bisa menghancurkan karir politik seseorang atau profesi lainnya melalui citra negatif yang diakibatkan pemberitaannya. Melalui komunikasi massa, individu mengetahui berbagai informasi dan informasi tersebut kerap dijadikan rujukan atau referensi utama khalayak dalam memahami, mengapresiasi, dan membenarkan tindakan-tindakan tertentu. Nah, jadi secara umum peranan media massa dapat dilihat pada dari dua sisi yang berbeda. Media massa dapat berperan positif dalam berbagai aspek kehidupan manusia, tetapi tidak sering juga dapat berperan negatif dalam kehidupan manusia, tergantung bagaimana media menjalankan peranannya dalam kehidupan sosial. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang fungsi dan peranan komunikasi massa. Jika ada kesalahan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.